terkini, Polda Jawa Barat periksa 24 saksi dugaan pencabulan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Panji Gumilang tersangka. Akan dilakukan gelar perkara untuk ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Nah, ini pun nanti akan kita melihat apakah kasus ini bisa dinaikkan atau tidak terkait dari keterangan yang sudah diminta, yang sudah didapatkan oleh penyidik maupun barang bukti yang sudah didapatkan oleh penyidik. Demikian. Untuk sampai saat ini belum dapat disimpulkan, masih dalam penyelidikan karena informasinya akan dilakukan dalam konteks pencabulan ini itu antara tahun 2018 sampai 2020. Nah, sementara korbannya juga baru melapor di 2021. Nah, ini tentu penyidik akan melakukan pendalaman ya secara detail dan dengan kehati-hatian karena namanya pencabulan tersebut butuh bukti-bukti yang konkret, baik itu siapa yang mengetahui, mengalami, lalu ada petunjuk-petunjuk yang lain sesuai dengan pasal 184 KUHP. Nah, ini pun harus dilakukan secara kehati-hatian karena bisa boleh-boleh saja melapor. Nah, tetapi karena ini waktunya sudah lama, ya tentunya penyidik akan melakukan penyelidikan dengan secara detail dan kehati-hatian. Ya, jadi pelanggaran ini patut diduga pelanggaran ini sangat kompleks. Pertama ada kaitan dengan pemahaman keagamaan yang dilontarkan oleh Panji Gumilang statement-statementnya ya. Nah, ini domainnya MUI. Tapi kemudian juga di lapangan kita lihat ada implikasi yang berkaitan dengan implikasi hukum, pidana, perdata, kemudian administrasi ya, kemudian juga berkaitan dengan pelecehan kan gitu kan, kemudian berkaitan dengan tindakan kekerasan ya, ada itu, kemudian juga patut diduga juga soal aliran dana yang sebenarnya kita perlu pertanyakan karena jumlah santri di pesantren Al Zaitun ini menurun ya dibandingkan di era tahun 90-an misalkan ya, dia semakin menurun, jadi itu bisa ditelusuri berapa sih pemasukannya gitu ya. Sedangkan pengeluaran itu cukup besar dan ekspansi pembangunannya luar biasa, itu bukan dana yang besar ya. Saya kira pemerintah hati-hati, kita berpikir oke lah pemerintah hati-hati karena ini menyangkut aset tadi Profesor masuk pendidikan dan ini juga suatu lembaga pendidikan yang sudah lama besar lagi. Oleh karena itu jangan sampai hanya karena salah satu tokoh pimpinan membuat suatu statement pelajaran yang tidak sesuai dengan agama menjadi situasi rusak. Jadi saya kira nggak terlambat. Justru sekarang ini menjadikan bagaimana pemerintah ke depan di Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, ya untuk melihat sejauh mana konfes mungkin yang lain kan begitu Pak. Yang lain, karena ini kan mudah-mudahan hanya Al Zaitun, yang lain tidak kan gitu kan, karena ini akan menjadi pencoreng nama konsep ponpes yang lain. Oleh karena itu dalam seperti ini harus hati-hati, jangan sampai pendidikan yang dilakukan menjadi rusak, rekrutmen menjadi kurang. Tadi Pak Pedro katakan rekrutmen kurang, ini juga mungkin bagian dari pendidikan yang kurang optimal, dari pendidikan dalam arti melenceng. Oleh karena itu bagaimana memakmurkan pendidikan anak-anak bangsa sekarang ini menjadi lebih baik, tapi dengan cara penyelesaian hukum yang harus pas. Kembali heboh, Polda Jawa Barat mulai melakukan penyelidikan terhadap 24 saksi kasus dugaan pencabulan dan pelecehan seksual yang dilakukan Panji Gumilang, pendiri Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Panji Gumilang terhadap para santrinya memasuki babak baru. Kabar terkini menyebutkan pihak kepolisian telah menyelidiki 24 saksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai laporan pencabulan yang dilakukan Panji Gumilang. Dikutip dari channel YouTube @Garuda Nusantara, Rabu 17 Mei 2023, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi RD Chaniago mengatakan saat ini pihaknya telah memeriksa sebanyak 24 saksi di Pondok Pesantren Al Zaitun. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan dalam konteks penyelidikan. Kurang lebih 24 orang sudah kita lakukan pemeriksaan, ujar Komisaris Besar RD Chaniago. Dikatakan RD, pihak penyidik juga sudah mengamankan barang bukti dari Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu
Saat ini kata RD tinggal menunggu pihak penyidik untuk mencari bahan tambahan guna melengkapi penyelidikan. Penyidik juga sudah menyita barang bukti yang didapatkan dari Pondok Pesantren Al Zaitun, bebernya. Sementara salah satu korban, santriwati, menceritakan kronologi saat dirinya dilecehkan oleh pengurus pondok pesantren yang kala itu menyuruhnya untuk melepaskan seluruh pakaiannya. Santriwati yang namanya dirahasiakan tersebut mengatakan modus terduga pelaku saat melancarkan aksinya yakni dengan cara mengajarkan ilmu metafakta. Di kegiatan itu memakai ilmu metafakta, mereka mengistilahkannya, ujar santriwati. Dikatakan terduga pelaku menjelaskan bahwa ilmu metafakta tak bisa dijelaskan menggunakan akal untuk itu. Dirinya diminta untuk melepaskan seluruh pakaiannya tanpa harus bertanya, karena melepas pakaian itu di luar logika dan nalar. Saya tetap tidak mau, tapi tetap dipaksa, ucapnya. Kembali heboh, Polda Jawa Barat mulai melakukan penyelidikan terhadap 24 saksi kasus dugaan pencabulan dan pelecehan seksual yang dilakukan Panji Gumilang, pendiri Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Kabar terkini menyebutkan pihak kepolisian telah menyelidiki 24 saksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai laporan pencabulan yang dilakukan Panji Gumilang.